Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, tuntunan dan penyertaan tangan kasih-Mu telah kami alami saat kami boleh Tuhan hadirkan, Tuhan himpunkan kami di tempat ini untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami dalam persekutuan kami saat ini. Kehadiran Tuhan kami yakini melalui sabda kebenaran firman yang sebentar lagi Tuhan perdengarkan bagi kami. Kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan karuniakan bagi setiap kami agar kami dilengkapi dan dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melakukan apa yang Tuhan sabdakan bagi kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam keseharian hidup dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dalam Kristus firman yang hidup, amin. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahu segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja."
Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumahnya di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ketika ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Tadi dalam perjalanan dari Cirebon ke Cideres, saya mengendarai mobil ditemani dengan lagu Club Project Yogyakarta. Di sepanjang perjalanan saya teringat dan terkenang kota Jogja. Sama dengan Pendeta Johan, saya alumnus Duta Wacana. Jadi kalau ingat kota Jogja, ya pasti ada romantisme, ada perjuangan di sana, ada jeris juang dilakukan, dan tentu semua diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Lewatnya bukan tol Plumbon, tapi Ciperna, karena rumah atau pastorinya dievakuasi. Lewat Kali Tanjung, pasar yang ternyata ramai sekali. Waduh, di tengah pandemi masih banyak orang berkerumun di pasar. Nggak ada yang aneh sih ya, namanya pasar tempat orang berkerumun, berjumpanya antara pembeli dan penjual. Tapi biasa, kalau di tengah pandemi orang berkerumun di pasar, ada juga yang mencibir. Ih, kok begitu? Pandemi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, memang menjadi realita di tengah-tengah kehidupan kita. Masing-masing pihak, masing-masing orang punya pandangan masing-masing. Masing-masing punya pendapat yang rasanya bukan mau menentukan benar dan salah. Namun bagaimana kita mengelola dan memaknai sebuah realita, dari sudut pandang mana kita melihatnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dari sudut mana kita melihat, itu yang juga kita mau belajar melalui firman Tuhan dalam Injil Markus. Bapak Ibu, saudara-saudari, tentunya bukan kali pertama mendengar khotbah berdasarkan Injil Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Namun saya mau mencoba dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, melalui kesaksian firman Tuhan saat ini, kita mau diajak melihat pentingnya sebuah harapan. Menghidupkan harapan di tengah-tengah tantangan dan pergumulan. Paling tidak diwakili oleh Yairus, kepala rumah ibadat, dan seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya.
Yairus yang begitu mengasihi, mencintai anaknya, merelakan datang bersujud kepada Yesus agar Yesus datang ke rumahnya dan memberi kesembuhan bagi putri terkasih. Demikian juga perempuan yang sakit pendarahan, waktu sakitnya sangat panjang, 12 tahun lamanya. Proses demi proses, upaya demi upaya dilakukan. Bahkan mungkin saja ia ada dalam situasi yang putus asa. Semua yang dilakukan tidak berfaedah, tidak berguna, tidak menghilangkan rasa sakit. Namun, saat ia mendengar bahwa Yesus sang guru, sang penyembuh tengah ada di mana ia berada, maka ia bergegas, tentu dengan sebuah pengharapan. Yesus mau memberikan, mengaruniakan kesembuhan baginya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, baik Yairus maupun perempuan itu memiliki pengharapan. Dan tentu kalau dikaitkan pada realita, jika perempuan yang mengalami sakit pendarahan punya pengharapan dan kemudian ia berjuang, perjuangan tersebut diperlihatkan Bapak Ibu, ada banyak orang berkerumun di sekitar Yesus. Apalagi dia seorang perempuan, dia merasuk ke tengah-tengah kerumunan dan berjuang untuk mendekat Yesus dan menjamah jubahnya. Apa yang dilakukan berdasarkan semangat, spirit, asal saya jamah jubahnya, maka saya sembuh. Semangat kesembuhan itulah yang bisa melewati berbagai tantangan yang ada di depannya. Bahkan tantangan yang lain selain dari kerumunan orang banyak, dari mindset atau cara berpikir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dalam tradisi Israel, perempuan berdarah itu dikategorikan najis, sehingga ia tidak bisa berjumpa dengan orang, dia tidak bisa berdekat dengan orang. Mindset itu coba dilawan dan dikalahkan. Bukan berarti ia abai terhadap hukum yang berlaku, namun semangat untuk sembuh itulah yang mendorong dan memampukan ia melampaui itu. Dan itu dilakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada hal yang menarik yang sebenarnya mau disampaikan oleh Yesus melalui peristiwa ini. Yang pertama-tama ia sampaikan kepada Yairus, percaya saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, untuk sampai pada sebuah keyakinan, percaya, dibutuhkan kemauan dari setiap orang, ya tentu mengalahkan berbagai hal yang ada di tengah-tengah kehidupan. Kalau dikaitkan pada pandemi, waduh, virusnya lagi merajalela, melampaui dari tahun yang lalu. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, dan lain sebagainya. Namun itu semua bisa kita hadapi. Kita bisa kelola sedemikian rupa. Penuh keyakinan kita datang kepada Kristus. Persekutuan adalah satu upaya kita datang kepada Kristus. Melalui persekutuan tersebut
tentu apa yang disampaikan Yesus kepada Yairus, percaya saja itu yang hendak dibangun. Yairus yang adalah seorang kepala rumah ibadat, bicara tentang teologi, ia sangat mumpuni. Ia punya pengetahuan yang sangat banyak. Namun ia tetap datang kepada Yesus, memohon pertolongan, jamahannya. Walaupun Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kalaupun tidak dikisahkan di dalam pembacaan kita, namun sebagai orang tua saat mendengar kabar anaknya sudah mati. Saat Yesus datang sampai di rumah Yairus, berita yang disampaikan adalah anaknya sudah mati. Yang tadinya punya semangat berkobar-kobar, punya pengharapan, sirna, hilang. Saya membayangkan pasti ia ada dalam kedukaan dan kesedihan yang teramat sangat. Apa yang dikatakan Yesus, Bapak Ibu, saudara-saudari? Ia tidak mati, namun tidur. Lalu apa yang menjadi respon orang banyak yang ada di situ? Menertawakan. Jelas-jelas sudah mati, dibilang tidur. Mau menghibur, mau menutupi realita. Demikian juga pertanyaan Yesus yang mungkin saja dirasa sangat konyol, siapa yang menjamah aku? Ada sekian banyak orang berkerumun, berbondong-bondong ada di sekitar Yesus dan bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Ya mungkin kalau selorohnya, lah mana saya tahu, orang banyak masa saya periksa satu-satu. Dalam logika berpikir manusia bisa dikatakan konyol. Saat perempuan menjamah atau memegang jubah Yesus dan Yesus merasakan. Demikian juga saat orang banyak menertawakan Yesus, ia tetap fokus pada apa yang harus dilakukan. Menyembuhkan anak Yairus, bahkan membangkitkan dari kematian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, pada saat ini Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cideres melaksanakan kebaktian minggu di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah yang terjadi di sekitar kita. Sekali lagi saya tidak menempatkan pada benar dan salah, tatkala semangat kita untuk bersekutu dibangun secara onset. Antara onset sama online itu bicara tentang metode yang tidak perlu dipertentangkan. Baik onset maupun online sama dalam prinsip bersekutu, berjumpa dengan Tuhan, membangun spiritualitas hidup dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Sebagai sebuah persekutuan, GKP Cideres akan mendapatkan tenaga tambahan. Pendeta Johan akan didampingi oleh seorang vikaris. Di mana vikarisnya? Oh, di sebelah kanan, di belakang. Dia nggak mau di depan. Pada hari ini akan dilakukan peresmian masa vikariat Saudara Enos Tulak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, masa vikariat adalah sebuah masa di mana seorang vikaris belajar
menjadi pendeta. Sebagai orang yang tengah belajar, maka jemaat perlu terus memberikan dukungan, support. Seringkali saya mengilustrasikan, Vikaris Enos akan menjadi pendeta seperti apa tergantung Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Cideres. Yang menentukan pembentukan karakter dalam diri Vikaris Enos, ya sekali lagi kembali kepada kontribusi dan partisipasi seluruh pihak. Seluruh pihak GKP Cideres bertanggung jawab terhadap proses masa vikariat yang akan dijalani. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hal yang kedua yang juga perlu dihayati dan disadari oleh Saudara Enos sebagai seorang vikaris, memang kalau bicara tentang periode atau waktu, diperkirakan 2 tahun masa vikariat berjalan. Dan setelah 2 tahun diharapkan dapat ditahbiskan. 2 tahun bisa dikatakan waktu yang panjang ataupun waktu yang pendek. Sama saja saat saya perjalanan dari Cirebon ke Cideres. Ya enggak gitu juga kali Pak Pendeta. Cideres Cirebon kan cuma 1 jam, ini 2 tahun. Maksud saya ada perjalanan yang harus dilalui. Ada proses yang akan dihidupi. Situasi pandemi khususnya. Bisa saja ada anggota jemaat GKP Cideres melihat pandemi ini dengan penuh ketakutan, bahkan paranoid. Atau sebaliknya, begitu antusias, seakan tidak ada takutnya. Saya kan anak Allah, Tuhan ada di pihak saya. Dan seterusnya, dan seterusnya. 2 kutub inilah yang harus dikelola sedemikian rupa. Orang yang takut bahkan paranoid tentu punya dasar, punya alasan. Tentu biasanya berkaitan dengan pengalaman hidup. Bisa saja sampai pada trauma dan seterusnya. Kalau udah trauma, bisa saja takut. Dan tidak bisa terjelaskan ketakutan tersebut. Demikian juga orang yang optimis, namun pada kenyataannya terpapar juga katanya. Diruntuhkan keyakinannya oleh pandemi itu sendiri. Sebagai seorang pelayan hamba Tuhan, apa yang disampaikan dalam Nats Pembimbing Filipi 2 ayat 1 menjadi dasar dalam penghayatan dan pemaknaan pelayanan yang harus dilakukan oleh seorang vikaris. Bersumber pada Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra serta belas kasihan. Sebagai seorang vikaris yang bersandar dan bersumber pada Kristus, maka itulah yang harus terus dibangun. Bersekutu lebih dekat dan intim dengan Kristus. Sebagai seorang pelayan Kristus, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui, mengerti dan memahami apa yang menjadi tugas perutusan. Kita belajar dari sang pengutus itu sendiri. Saat seorang vikaris memberikan nasihat, memberikan penghiburan, membangun persekutuan, menyatakan kasih dan belas kasihan, maka sesungguhnya itulah wujud cinta kasih Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap orang yang dilayani. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, melayani jemaatnya,
menyatakan kasih Allah. Dan saat itu yang terbangun, bagaimana seorang vikaris dengan spiritualitas yang kuat, bersumber pada Kristus, melayani jemaatnya, sehingga jemaatnya merasa kekuatan saat ada dalam berbagai persoalan dan pergumulan. Saat didera, terpapar virus corona, bagaimana membangun bela rasa bagi setiap anggota jemaat yang tidak saja berpikir untuk dirinya sendiri, untuk jemaatnya sendiri, tapi juga keluar. Saya tahu sedikit tentang Enos, punya talenta di bidang pertanian. Rasanya ini menjadi kelengkapan atas keterampilan yang dimiliki, dan kita harus yakin dan percaya Tuhan punya rencana baginya saat ditempatkan di sini. Rasanya keterampilannya tidak bertentangan dengan kemampuan berteologi sebagai pelayan Tuhan, malah bisa melengkapi, bisa mengukuhkan. Jadi ingat Enos itu ingat saya, ingat saat berjuang di Jogja. 10 tahun setelah SMA saya kesana kemari, bukan saja bekerja tapi juga kuliah di berbagai tempat, nggak lulus. Kerja di berbagai tempat, ya namanya pindah-pindah. 10 tahun seingat saya 13 perusahaan saya bekerja, kutu loncat. Tapi setelah 10 tahun saya datang ke Jogja, walaupun di akhir-akhir juga bukan semangatnya patah sih, enggak, tetap on time waktu penyelesaiannya, cuma pendadarannya mundur sedikit. Kalau wisudanya mah bareng. Ya itu diingatkan, semangati. Masa mau gagal lagi? Iya juga ya. Dari beberapa perkuliahan saya gagal, masa ini gagal lagi? Enggak. Saya tidak trauma terhadap pengalaman kegagalan, tapi menjadi cambuk buat saya untuk maju. Saya bekerja, kakak saya khususnya mengingatkan, ngapain sih lo? Udah kerja enak-enak, udah duit banyak, sekolah, gua gak mau bantuin. Pakai bahasa Betawi karena saya tinggal di Jakarta. Enggak apa-apa, saya juga minta bantuan. Saya orangnya kekeh juga, keras kepala juga. Ya udah, akhirnya memang bukan lancar Bapak Ibu. Saya semangatnya bekerja di Jogja, tidak dapat pekerjaan di Jogja. Saya hanya berdoa, jika Tuhan berkehendak saya menjadi pelayanmu, maka Tuhan yang akan menyatakan kehendak. 4 tahun Bapak Ibu, saya sekolah di sana, ditopang oleh seorang Buddha, Chinese. Karena saya terakhir kerja di dia, manggil saya, Dar, ya udah, lo tetap kerja aja di sini. Saya kerja tapi tidak pernah berkantor, tidak pernah bekerja, gaji mengalir setiap bulan. Apakah itu tidak kehendak Tuhan? Untuk menemukan kehendak Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, sekali lagi kembali, apa yang disampaikan dalam surat Filipi, itu menjadi inspirasi dan spirit bagi kita untuk terus hidup bersumber pada Kristus. Tidak saja vikaris, pendeta, setiap kita orang percaya harus bersumber pada Kristus. Saat menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan, termasuk pandemi COVID-19, kita harus ada dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan terus ada bersama-sama dengan kita. Semboyan Immanuel kiranya terus menjadi inspirasi dan spirit bagi kita. Tuhan bersama kita. Tuhan di dalam kita. Itu yang sesungguhnya juga dimiliki oleh Yairus. Memiliki pengharapan. Demikian juga perempuan yang sakit pendarahan. Ia memiliki
pengharapan. Karena inti dari iman Kristen adalah hidup berpengharapan. Karena Kristus adalah sumber pengharapan itu. Selamat menapaki masa vikariat Saudara Enos Tulak. Selamat berproses bersama bagi jemaat GKP Cideres. Kita serahkan dalam pengasihan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki kiranya boleh dinyatakan di tengah-tengah Jumat ini. Menghadirkan hamba yang setia dalam diri Saudara Enos Tulak sebagai pelayan Tuhan. Menyatakan kasih Tuhan, membangun persekutuan, mengalami kasih Tuhan, dan menyatakan belas kasihan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Akan dibacakan surat keputusan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan. Untuk itu, untuk Saudara Enos dipersilahkan untuk berdiri. Keputusan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan nomor 153 garis miring MS strip 28 Romawi garis miring 2021 tentang masa pikariat Saudara Enos Tulak SSI di GKP Cideres. Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan tentang masa pikariat Saudara Enos Tulak SSI di GKP Cideres. 1. Sejak hari ini, Minggu 27 Juni 2021, Saudara Enos Tulak SSI diresmikan sebagai pikaris di GKP Cideres. 2. Masa pikariat Saudara Enos Tulak SSI berlangsung selama 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman masa pikariat GKP. 3. Pendeta pembimbing pikaris Enos Tulak SSI adalah Pendeta Yayan Herianto SSI. Yang keempat, demikian surat keputusan ini dikeluarkan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait serta berlaku terhitung sejak ditetapkan, dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perubahan seperlunya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 Juni 2021, Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan. Pendeta Edward Tureai, Ketua Umum, Pendeta Perli David, Sekretaris Umum. Keduanya ditandatangani. Tembusan Pikaris Enos Tulak SSI, Majelis Jemaat GKP Majelis Jemaat GKP Cideres. 3. Pendeta Yayan Herianto SSI. Yang keempat, BP Klasis GKP Wilayah Cirebon. Terima kasih. Akan dibacakan keputusan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan untuk menetapkan Pendeta Yayan Herianto SSI sebagai pendeta pembimbing. Pendeta Yayan apakah hadir? Sakit ya. Baik, akan dibacakan keputusan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan nomor 154 garis miring MS strip 28 Romawi 2021 tentang penetapan Pendeta Yayan Herianto SSI sebagai pendeta pembimbing Vikaris Enos Tulak SSI di GKP Cideres. Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan tentang penetapan Pendeta Yayan Herianto SSI sebagai pendeta pendamping Pikaris Enos Tulak SSI di Gereja Kristen Pasundan Cideres. 1. Menetapkan Pendeta Yayan Herianto SSI sebagai pendeta pembimbing Pikaris Enos Tulak SSI. 2. Pendeta pembimbing melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada pedoman masa pikariat GKP serta hasil-hasil kesepakatan dalam percakapan bersama para pihak yang terkait. 3.
Demikian surat keputusan ini dikeluarkan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, serta berlaku terhitung sejak ditetapkan, dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perubahan seperlunya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 Juni 2021, Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, Pendeta Edward Tureai, Ketua Umum, Pendeta Verli David, Sekretaris Umum. Keduanya ditandatangani. Tembusan 1 Pendeta Yayan Herianto, 2 Vikaris Enos Tulak, 4 Majelis Jemaat GKP Cideres, 4 Majelis Jemaat GKP Bethesda, kelima BP Klasis GKP Wilayah Cirebon. Demikian surat keputusan sudah dibacakan. Terima kasih. Shalom, puji Tuhan. Hari Minggu yang baik, kita boleh beribadah bersama Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran seluruhnya. Kiranya Tuhan berkati kita semua.
Hari Minggu khusus yang pertama sekali bagi kita mungkin, Jemaat Cidaras boleh memiliki seorang pendamping pelayanan gereja, kiranya semua seturut kehendak Tuhan. Saya mewakili Pendeta Johan Hendrik Mentang, para penatua, dan jemaat mengaturkan terima kasih atas firman Tuhan yang diberitakan oleh Pendeta Daryatno, MTH. 27 Juni 2021, peresmian masa pikariat Saudara Enos Tulak, SSI. Terima kasih atas kehadiran bagian dari Majelis Sinodal GKP yang dipimpin langsung oleh Pendeta Daryatno, MTH, dan rombongan. Terima kasih datang Bu, yang meresmikan dan memimpin pelayanan masa pikariat untuk Saudara Enos Tulak, SSI. Terima kasih juga buat Saudara Enos Tulak bersedia mengambil pelayanan masa pikariat di GKP Cidaras. Bahkan di masa pandemi saat ini tetap sepenuh hati bersama kami jemaat GKP Cidaras. Terima kasih kepada seluruh jemaat untuk bersama kita mendukung, membantu atas pelayanan masa pikariat Saudara Enos Tulak, SSI. Terima kasih kepada seluruh rekan kerja wilayah Klasis Cirebon, baik kehadirannya dan dukungannya. Dan terakhir, terima kasih kepada Pendeta Yayan Herianto, SSI, sebagai pendeta, pembimbing, dan pendamping masa pikariat Saudara Enos Tulak, SSI. Mohon maaf bila ada yang kurang atau salah-salah kata dalam sambutan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam GKP. Syukur kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Minggu 27 Juni 2021, dalam ibadah Minggu kita bersama-sama bersukacita dengan diresmikannya Saudara Enos Tulak, sarjana Sains Teologi, menjadi vikaris di GKP Jemaat Cidaras. Berproses bersama dengan jemaat tentu memiliki perjuangannya sendiri. Disitulah kita dituntut untuk menjadi hambanya yang dipanggil untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Selamat memasuki masa vikariat di GKP Jemaat Cidaras. Kita diingatkan oleh pepatah lama yang berkata, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Selamat berproses bersama. Salam GKP, GKP Klasis Wilayah Cirebon. Maju bersama. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, karena pada hari ini kita dapat menyaksikan kebaktian peresmian masa pikariat Saudara Enos Tulak, SSI. Hari ini kita melihat kasih Tuhan bagi Gereja Kristen Pasundan dengan memanggil dan mengutus hambanya, Saudara Enos Tulak, untuk melayani gereja dan masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetapi panggilan dan pengutusan ini tidak akan memiliki kekuatan yang berarti apabila tidak didukung dalam kebersamaan setiap bagian jemaat maupun gereja. Mungkin potensi ini tersembunyi atau disembunyikan. Maka salah satu tantangan Saudara Enos adalah terus belajar untuk memunculkan yang tersembunyi itu. Sebagai seorang calon pendeta muda yang dapat melihat kondisi gerejanya, harus mampu melihat potensi yang ada, sesederhana apapun potensi itu. Karena dengan melihat potensi secara terbuka, gereja tidak akan pernah menjadi kerdil, tetapi dia akan terus bertumbuh. Saya mengutip Charles Mann, seorang motivator ulung, mengatakan demikian. Pemimpin sejatinya berfokus kepada hati nurani para pengikutnya dan mengenali bahwa kontribusi sekecil apapun yang diberikan secara tulus dapat membentuk dasar dari suatu kesuksesan yang sangat besar.
Sebagai seorang vikaris, kiranya Saudara Enos Tulak, SSI, melihat potensi diri dan juga jemaat yang dilayani di tempat ini. Dengan demikian, maka kita bersama akan membangun gereja kita dengan semangat kebersamaan yang kokoh. GKP Cideres tentunya memiliki harapan yang besar ketika menyelenggarakan ibadah ini. Akan hadir seorang vikaris yang nantinya akan ditahbiskan menjadi seorang pendeta GKP. Dan kiranya harapan itu dapat terwujud pada waktunya nanti. Kiranya masa vikariat ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Saudara Enos maupun jemaat untuk mengalami proses tumbuh bersama dengan masing-masing melihat potensi yang ada dan saling menopang untuk menguatkan potensi tersebut. Akhirnya kami Majelis Sinode mengucapkan selamat kepada GKP Cideres, kepada Saudara Vikaris Enos Tulak SSI dan keluarga atas peristiwa masa vikariat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong kita di dalam tugas panggilan kita dan pelayanan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.